Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sapa sekali lagi. Kalau saya bilang selamat pagi untuk teman-teman semuanya, jawabnya, tapi tangannya gerak ya. Pagi, 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 luar biasa. Bisa ya? Oke, kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu lah untuk kita semuanya. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih sebelumnya yang saya hormati Bapak Danang selaku Direktur PT Hai Sawit Indonesia, kemudian Bapak Ibu para tamu undangan VIP, mewakili perusahaan sponsor dari penyelenggaraan POCE, dan tentunya yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman mahasiswa dari berbagai universitas yang sampai sore hari ini masih hadir di penyelenggaraan Job Fair seminar hari ini. Dan teman-teman adalah orang-orang yang beruntung ya karena akan banyak ilmu yang akan teman-teman dapatkan pada hari ini di sesi terakhir ini pada hari pertama. Dan besok akan lanjut di hari kedua ya. Baik, sambil saya memperkenalkan diri, nama saya Husainul Khairan. Saya sebagai founder sekaligus trainer atau pelatih dari Public Speaking Top Academy. Jadi kegiatan saya sebelumnya sebagai presenter di salah satu televisi swasta dalam program berita dan talk show, kemudian mengajar di komunikasi massa, lalu berikutnya mengisi seminar, kegiatan public speaking dan berbagai lainnya. Nah hari ini saya hadir di kegiatan Job Fair hari ini, seminar Job Fair yang diadakan oleh POCE, PT Hai Sawit Indonesia untuk memberikan materi, memberikan ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya, calon generasi muda yang sukses, ya kan? Dan nantinya akan bisa teman-teman terapkan di dunia pekerjaan nantinya. Siap ya semuanya ya? Oke, kita minta fokus ya sambil memperkenalkan diri tadi saya. Saya izin turun ya Pak ya, izin lebih enak soalnya kalau di bawah. Nah, tadi sudah saya perkenalkan diri saya. Hari ini membagi cerita tentang public speaking. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, istilah public speaking itu apa sih teman-teman? Nah, jadi banyak orang yang bisa berbicara. Mungkin semua dari kita ini saya yakin pasti bisa berbicara, benar ya? Tapi belum tentu semua orang mampu untuk berbicara. Nah hari ini kita akan belajar apa saja trik-trik yang nanti akan teman-teman dapatkan dan nanti bisa teman-teman praktekkan di dunia kerjaan atau saat ini masih kuliah bisa teman-teman praktekkan di kampus nanti. Oke, kita siap, kita fokus ya. Baik. Nah, apa sih itu public speaking? Ini dia pengertian teman-teman. Kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan secara efektif. Nah ini dia, kata kuncinya adalah mampu menyampaikan pesan secara efektif. Tadi di awal sebelumnya saya bilang, banyak dari kita yang bisa berbicara, tapi belum tentu kita bisa menyampaikan atau mampu menyampaikan pesan secara efektif. Nah untuk itulah ada materi, ada skill tentang public speaking yang membuat kita mampu untuk bisa menyampaikan pesan secara efektif. Ya. Oke, next. Nah, ini dia. Ada beberapa data yang saya sempat ambil ya tentang public speaking. Yang pertama ya 73,4% perusahaan menyatakan bahwa keterampilan komunikasi verbal yang baik merupakan kualifikasi penting bagi kandidat saat proses perekrutan. Yang kedua, 93% manajer ya teman-teman ya yang hari ini mencoba job fair besok juga di sini 93% manajer menilai kemampuan komunikasi termasuk public speaking sebagai keterampilan yang lebih penting dibandingkan gelar atau pengalaman kerja. Tadi Pak Danang ya, Pak Irfan juga mengangkat di data tadi salah satu skill yang paling penting dan nomor satu tadi saya nilai adalah komunikasi. Luar biasa kan ya, jadi komunikasi ini adalah hal yang penting yang perlu kita pelajari agar kita bisa mendapatkan karir yang keren nih. Nah itu dia. Oke, kita langsung. Nah ini juga banyak ya datanya dari Harvard Business Review ya kan, kemudian dari LinkedIn juga. Ini banyak sekali tentang permintaan dari public speaking sendiri yang mana sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Oke, kita coba next lagi. Nah teman-teman,
Kita coba kupas satu persatu ya, dengan durasi yang terbatas ini kita akan coba agak membahasnya ngebut, tapi mudah-mudahan bisa teman-teman pelajari dan juga nanti kalau memang ada pertanyaan saya bisa sedikit satu atau dua pertanyaan ya, bisa teman-teman sampaikan. Yang pertama, jadi seorang public speaker itu tidak hanya melulu tentang berbicara teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan sebagai pembicara. Yang pertama apa? Sikap berdiri. Siapa nih kalau misalkan teman-teman yang masih kuliah, dipanggil dosennya ke depan untuk mempresentasi tugas. Berdirinya itu sembarangan aja. Ya, selamat pagi Pak, saya mau mempresentasikan tugas saya. Ada? Banyak ya, kurang lebih ya. Nah, jadi seorang public speaker itu harus mempelajari bagaimana cara berdiri yang baik dan benar. Untuk laki-laki teman-teman yang di sini, laki-laki, cara berdiri yang baik dan benar adalah posisikan telapak kaki Anda hanya sebatas 5 jari. Oke, jadi dia itu enggak terlalu melebar atau enggak terlalu rapat. Dia batas 5 jari. Oke, jadi kenapa seperti itu Bang? Supaya menunjukkan kewibawaan, karisma. Kalau kita laki-laki istilahnya cool, gitu kan. Daripada yang kakinya dilipat nih, nggak nyaman. Jadi kaki kita itu untuk yang laki-laki dia batas 5 jari teman-teman, ya kan? Atau nanti misalkan teman-teman bekerja, ya kan menghadap kepada atasan, nah berdirinya juga harus 5 jari. Ya baik Pak, saya mau melaporkan pekerjaan saya, enak. Daripada berdirinya kakinya nggak simetris, ya Pak. Gitu dia. Oke, itu laki-laki. Untuk yang perempuan gimana Bang? Nah perempuan beda lagi teman-teman. Kalau perempuan, ya dia itu berdirinya, kaki sebelah kiri itu agak dilebarkan, agak dibuka, ya kan? Buka seperti ini. Kemudian telapak kaki sebelah kanan itu masukkan ke tumitnya. Nah, gini dia. Oke, saya ulangi. Teman-teman yang perempuan, sambil dipraktekkan di kursinya juga boleh ya. Telapak kaki yang sebelah kiri agak diserong ke kiri, membentuk huruf V, ya, huruf V seperti ini, ya kan? Kemudian telapak kaki sebelah kanan itu masukkan ke dalam telapak kaki sebelah kiri. Nah, gini dia. Gitu. Jadi dia lebih anggun, ya, lebih mahal, lebih looknya dia lebih mewah perempuannya daripada dia, ya. Sembarangan. Jadi dia lebih seperti itu. Nah itu kalau cara berdirinya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan tugas bekerja ya, atau misalkan saat ini masih kuliah, presentasi tugasnya, sudah mulai bisa nih praktekkannya. Untuk laki-laki batasi 5 jari, untuk perempuan masukkan seperti ini. Jadi dia telapak kakinya agak diserongkan. Itu ya teman-teman ya. Oke. Yang kedua sikap duduk. Nah sikap duduk juga ada nih triknya nih. Kalau misalkan tadi ya, kita duduk seperti ini di sofa, yang laki-laki dia duduknya sama, posisi kakinya itu sebatas 5 jari. Seperti ini. Jadi enggak terlalu melebar, enggak selonjoran gini, apalagi kalau dalam kegiatan formal. Ya kan, dalam kegiatan formal itu kita enggak boleh yang selonjoran, goyang-goyang kaki, itu kalau bisa dihindari. Nah sebaiknya laki-laki itu posisinya tetap tegak, kemudian batas kakinya itu tetap 5 jari. Seperti ini. Oke. Perempuan seperti apa Bang? Sama dengan posisi dia berdiri, kakinya agak dibuka, kemudian masukkan kaki kanan itu ke dalam telapak kakinya. Jadi dia lebih menutup. Oke, dapat ya? Seperti itu. Oke, ini kalau posisi duduk formal. Sekarang saya mau kasih tips nih mungkin ya. Bagaimana kalau misalkan teman-teman nanti melamar kerja, interview dengan HRD misalkan. Ya kan? Izin Pak ya saya sampaikan juga kalau misalkan bagaimana nih. Kebanyakan kalau dari kita itu, ketika di interview kita sembarangan aja duduknya. Izin saya ambil kursinya dulu. Nah, oke. Ketika kita di interview, kita ada meja nih di depan, benar ya? Di depan kita ada HRD-nya, mau interview kita. Nah, cara kita duduk itu kadang-kadang suka abai nih. Duduk, yang sembarangan aja nih. Iya Pak, nama saya Husainul Khairan. Nah, seperti itu. Padahal manners-nya atau tata cara ketika kita berinteraksi dalam kegiatan formal, ada caranya teman-teman. Nah ini mungkin bisa teman-teman praktekkan ketika kuliah nanti berhadapan dengan dosen, atau nanti misalkan mungkin sedang interview. Bagaimana Bang cara duduknya? Oke, cara duduknya yang pertama posisi duduk itu tetap tegak.
Oke. Yang kedua, tangan itu ada di paha. Kadang kita suka lepas nih meja, tangan kita di meja. Bener kan? Iya. Jadi tangan itu ada di paha, duduknya tegak, dan tidak bersandar. Gitu dia. Kita sering kan interview atau ngadap dosen gitu kan, duduknya bersandar, Pak, gimana Pak tugas saya nih Pak, tolonglah Pak di ACC kan. Padahal mannersnya ketika kita dalam kondisi formal, duduknya tidak boleh bersandar, tetap tegak, dan tangan kita usahakan untuk tidak di meja. Tapi ada di atas paha. Oke, seperti ini dia. Ya, dapat ya? Nah ini ilmu baru nih, ya kan? Jadi nanti teman-teman ketika nanti interview dapat job fair nih ya, job fair hari ini interviewnya sudah bisa praktekkan, oke? Yang ketiga, sikap dan posisi tangan ketika sedang berbicara. Nah mungkin kita masih terbiasa berbicara itu tanpa body language, tanpa bahasa tubuh. Hari ini kita akan membahas tentang public speaking, satu. Yang kedua, oke, mana nih? Agak susah ya. Boleh dibantu abang operatornya mungkin? Oke dia. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi tangan yang bisa kita manfaatkan ketika kita berbicara. Kalau tadi saya sudah contohkan, misalkan nih saya ngobrol. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. 1. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Mana yang enak? 1 atau 2? 2, benar. Karena apa? Kita main bahasa tubuh. Ya kan? Itu dia. Yang pertama, handball. Bagaimana sih Bang posisi tangan handball? Handball ini sama seperti tangan sedang memegang bola. Oke. Teman-teman semuanya, kita akan berbicara tentang public speaking. Itu dia. Oke, itu handball. Yang kedua, handshake. Handshake ini tangan seperti sedang salaman. Nah kalau nih saya sedang memegang mic seperti ini, maka kita seperti sedang orang berjabat tangan. Bapak Ibu semuanya perkenalkan, nama saya, nah kan, benar kan? Kayak orang salaman ya. Teman-teman semuanya, hari ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran kewirausahaan misalnya. Main seperti tangan. Oke, jadi pakai posisi tangan, handshake. Yang ketiga, piramid. Nah, piramid ini hanya bisa digunakan ketika kita tidak menggunakan mic. Ya, posisi tangannya membentuk seperti segitiga. Ya, 3, tutup. Gitu dia. Jadi variasi. Oke. Yang keempat, on point. Nah, on point ini jari telunjuk menyatu dengan jari jempol. Ini biasanya menunjukkan poin penting. Misal nih, teman-teman semuanya jangan lupa, besok kita akan hadir lagi untuk kegiatan job fair di hari kedua. Nah, jadi kayak menyampaikan hal yang penting. Gitu. Ya, benar ya? Seperti itu dia, teman-teman semuanya. Oke, yang kelima terakhir, open close, buka tutup. Nah ini juga sama ya, ini digunakan biasanya untuk ketika tidak memegang mic. Mungkin teman-teman presentasi tugas kuliah ya. Buka, tutup, buka, tutup. Oke, bisa ya teman-teman ya. Ingat ada 5, handball, handshake, piramid, handball. Teman-teman gimana cara posisinya? Saya mau kemari dulu. Bagaimana cara handball? Untuk abang-abang yang baju coklat, gimana bang? Handball, seperti megang bola. Nah. Iya benar, megang bola. Oke, untuk kakak yang baju oranye, handshake gimana? Seperti orang salaman. Nah, benar dapat. Untuk, nah yang di sini, piramid gimana? Bentuk, iya segitiga, dapat, luar biasa. Oke, dapat semua ya. Kemudian on point tadi saya katakan seperti jari tunjuk dan jari jempol itu menyatu. Iya benar. Oke, sip. Dan terakhir open close, buka tutup. Iya, oke. Luar biasa, dapat semua ya. Waduh, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ya, baru kurang lebih berapa nih? 20 menit.
kita belajar singkat, tapi udah bisa nerapkan. Wah memang luar biasa nih, calon-calon generasi sukses semua nih. Ya Kak, amin Pak ya, amin ya. Oke siap. Nah kita masuk kemari, kita coba latihan ya untuk teman-teman semuanya. Ya, saya boleh minta berdiri biar makin semangat dulu, boleh? Teman-teman berdiri dulu semuanya. Kita coba baca teks ini sambil kita mempraktekkan bagaimana gestur atau body language posisi tangan tadi. Oke? Nampak ya? Di sini teman-teman boleh baca di situ. Yuk kita baca sambil posisinya tadi ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai. Pada Sabtu 12 Oktober 2024, sambil mainkan gestur ya teman-teman, sambil mainkan yang sudah dipelajari tadi. Dibaca sambil dimainkan, ya. Oke, gimana terus? Ya. Oke, benar, yap. Oke, nah. Oke, sip. Oke, lebih enakan ya? Lebih enakan? Lebih berisik kan ya? Oke, silakan duduk kembali. Boleh tepuk tangan dulu lah untuk kita semua. Oke, kalian semua luar biasa. Waduh, udah kayak Ariel saya. Kalian semua luar biasa. Jadi begitu teman-teman, kalau kita mampu pun berbicara, bisa menyampaikan pesan, tapi ada satu hal yang harus kita tambahkan lagi, yaitu apa? Bahasa tubuh tadi. Posisi tangan, ya. Tadi banyak lagi sebenarnya. Jadi jangan hanya berbicara, hari ini Bapak Ibu saya akan menyampaikan tugas saya tentang pengaplikasian hukum misalnya. Tapi mainkan gesturnya. Oke, kita masuk berikutnya. Nah ini dia, yang harus dihindari ketika menjadi public speaker. Yang pertama berbicara dengan tempo yang terlalu cepat. Teman-teman semuanya ini kita belajar public speaking. Ada nggak yang paham apa saya bilang? Enggak, karena apa? Saya ngomongnya terlalu cepat. Atau misalkan yang kedua, tempo yang terlalu cepat tadi udah, berbicara tempo yang terlalu lama. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang public speaking. Selama 12 jam ke depan, kita akan membahasnya. Lama, 12 jam bisa selesai. Padahal slide-nya kurang lebih hanya 12. Tapi karena bicaranya terlalu lama, maka durasinya bisa lama nih. Makanya tempo berbicaranya atau speed berbicaranya stabil saja, tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Yang kedua, berbicara dengan volume yang terlalu kuat atau pelan. Ya, jadi stabil saja, kita tidak perlu bicara terlalu kuat, tapi juga tidak berbicara terlalu pelan. Nanti audiens yang di belakang nggak dengar nih, ya kan? Bisa dengar nggak bang? Nggak dengar, karena saya ngomongnya pelan. Oke, itu dia. Nah, itu dia. Yang kemudian yang ketiga, yang harus dihindari seorang pembicara adalah filler words. Apa itu filler words? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Filler words itu apa? Pernah nggak ngomong gitu? Hari ini saya akan membahas tentang public speaking. Nah itu dia filler words. Jeda yang membuat kita berpikir. Nah kalau terlalu sering kita mengucapkan maka akan membuat audiens terganggu. Jadi bagaimana cara mensiasatinya? Kita lebih baik jeda sejenak, berhenti sebentar, lalu melanjutkan ke kalimat berikutnya. Seperti ini. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang public speaking. Dan besok ada banyak sekali narasumber. Nah, saya berhenti agak lama kan? Nah itu saya sedang berpikir apa yang mau saya bilang. Itu lebih baik daripada kita pakai dapat ya teman-teman ya? Oke, itu dia. Jadi kalau misalkan presentasi nih atau interview kepada HRD-nya, tim rekrutmennya, jangan pakai sering-sering. Perkenalkan Pak, nama saya Husainul, saya tinggal di Medan, nggak enak. Lebih baik, perkenalkan Pak, nama saya Husainul, saya tinggal di Medan, nggak apa-apa, jeda aja sedikit, 1 detik, 2 detik nggak ada masalah. Daripada Oke, dapat ya? Oke, berikutnya,
sikap dan posisi tangan yang salah ketika berbicara. Nah, kalau kita sedang berbicara, misalkan presentasi tugas atau apa segala macam, hindari beberapa gestur tangan yang sebaiknya tidak dilakukan atau dihindari. Yang pertama, melipat tangan. Bang, yang baju kuning, set. Gitu dia, dihindari. Karena apa? Kalau kita terlalu sering melipat tangan, terkesan kita defensif, menutup diri. Ya kan? Yang kedua, kecak pinggang. Bang, yang baju coklat, set bang. Nah, gak boleh, kecak pinggang ini gak boleh. Terkesan kita arogan, sombong, gitu. Jadi kalau kita sedang berbicara di depan audiens, hindari untuk kecak pinggang, satu. Yang kedua tadi, melipat tangan. Yang ketiga juga hindari untuk tangan dimasukkan ke dalam kantong. Karena akan membuat audiens mengira kita sedang menyimpan sesuatu. Ya kan? Teman-teman semuanya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang public speaking. Oke, siap ya? Nah, gitu. Dihindari, kurang lebih. Yang kedua juga sama tangan di belakang juga dihindari kalau bisa, ya. Untuk apa? Agar kita lebih terbuka. Sebaiknya posisikan tangan itu ada di depan. Kalau kita terlalu kaku untuk tangannya di samping paha, maka mainkan gestur tadi. Handshake, on point. Daripada kita manfaatkan untuk tangan yang ada di kantong misalkan atau dilipat. Ini membuat kita tidak terbuka dan audiens akan, aduh kurang greget nih. Oke, dapat ya? Nah yang ketiga, sikap dan posisi duduk yang salah ketika berbicara, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau bisa, dihindari untuk duduk terlalu lama menyandar misalnya dalam keadaan formal, interview, berinteraksi dengan dosen gitu kan, dengan atasan, maka hindari untuk duduk menyandar karena kita sedang dalam keadaan interaksi formal nih. Oke, yang berikutnya, nah ini cara megang mikrofon, kita agak kebut-butan ya, mic wireless, gimana sih cara megang mic wireless? Ini namanya mic wireless tanpa kabel, bagaimana cara megang mic-nya? Dia sebaiknya atau dalam aturannya memegang mic wireless itu di bawah. Seperti ini teman-teman. Oke. Jadi dia tidak di atas atau tidak terlalu ke tengah. Sebaiknya memegang mic wireless itu ada di bawahnya. Kenapa harus dilakukan? Agar suara kita lebih vokal, lebih keluar. Seperti ini. Oke, teman-teman, ini ya, dapat ya. Atau juga tidak boleh mic-nya itu terlalu dekat dengan mulut misalnya. Ada batasnya, 1 senti misalnya, atau 1 jari kalau saya. Ya, seperti tidak boleh terlalu rapat atau terlalu jauh. Nanti nggak kedengaran nih. Jadi posisinya hanya 1 jari, 1 ruas jari saja. Oke, itu dia. Nah kalau stand mic itu mic yang ada kakinya teman-teman itu usahakan untuk sejajar dengan mulut. Ya, jadi tidak di bawah juga tidak di atas. Sebaiknya sejajar di satu mulutnya. Oke. Berikutnya, nah cara mengatasi agar tidak belibet ketika berbicara. Mungkin banyak ya di antara kita teman-teman semuanya yang kalau ngobrol itu masih belibet. Ada keluarga saya, dia ngomong tahun 2008, dia bilang tahun debu 8. Nah, belibet nih. Akhirnya apa nih? Kita nggak paham apa yang akan disampaikannya. Atau misalkan dia itu banyak ya karena penyakit tertentu. Nah, penyebab komunikasi belibet yang pertama pembawaan lahir, yang kedua penyakit atau kondisi tertentu, misalnya cadel huruf S. Atau cadel huruf R, ini banyak juga nih ya, yang tidak bisa atau agak terbatas mengucapkan huruf R. Ya kan? Belenang. Ya, seharusnya berenang, tapi belenang. Atau lidah pendek. Yang ketiga, bibir sumbing atau penyakit stroke. Nah ini juga, yang terakhir ada karena kebiasaan. Banyak orang ketika ngobrol itu terlalu cepat, hingga akhirnya ngobrol dia itu belibet. Kita nggak ngerti apa yang disampaikannya. Oke, itu dia. Nah, dampak dari komunikasi belibet yang pertama, pesan yang tersampaikan tidak akan efektif. Oke, kakak yang berjam bisa, nah, enggak, iya. Kenapa? Karena saya ngobrolnya belibet.
Iya kan Kak? Bener kan Kak? Jadi kakak nggak paham apa yang saya bilang, bener kan? Iya. Ngomongnya terlalu cepat, jadi pesan yang tersampaikan nggak efektif. Yang kedua, pesan yang disampaikan sulit dimengerti. Teman-teman, pengertian public speaking adalah kemampuan pembicaraan efektif. Ada nggak yang ngerti apa yang saya bilang tentang pengertian public speaking? Nggak ngerti. Karena apa? Saya ngomongnya belibet nih. Kan? Yang ketiga, tidak mendapatkan feedback. Abang-abang semuanya seperti ini? Nggak dapat feedback. Karena saya ngomongnya belibet. Kalau saya ngomongnya jelas, pasti teman-teman bisa melakukan nih. Abang yang baju duduk di sini, boleh berdiri? Nah, dapat feedbacknya. Iya kan? Oke bang, cuma dites saja bang. Oke, gitu dia. Iya kan? Jadi kalau kita ngomongnya belibet, maka ini yang akan kita dapatkan. Yang terakhir, dihindari orang lain. Saya punya teman, dia mungkin karena pembawaan lahir ya, ngomongnya belibet, terlalu cepat. Akhirnya dia dijauhi oleh orang lain. Karena apa? Karena dia berbicara, kita nggak paham apa yang disampaikan dia. Akhirnya teman-temannya bilang, malas sekali aku bicara sama dia, nggak ngerti aku. Nah itu dia. Jadi banyak ya dampak yang bisa kita dapatkan kalau kita punya komunikasi yang belibet. Oke. Nah ini dia. Cara mengatasi komunikasi belibet. Yang pertama, latihan berbicara di depan cermin. Nah, untuk teman-teman nih yang komunikasinya masih terbata-bata, masih belibet misalnya, maka sering-seringlah berlatih di depan cermin. Ngobrol sendiri, perkenalkan diri, gitu kan. Perkenalkan, nama saya Siska, misalnya. Jadi, lebih terlatih. Oke, itu dia. Yang kedua, olah vokal, artikulasi. Artikulasi ini pengucapan huruf vokal. A, I, ya benar, I, U, E, O, itu sangat berpengaruh teman-teman bagi komunikasi. Yang ketiga, senam wajah. Teman-teman pernah senam wajah? Tahu? Ah iya benar kakaknya tahu. Jadi teman-teman, senam wajah itu perlu kita lakukan sebelum berbicara. Tadi saya sebelum presentasi, saya senam wajah. Sebelum presentasi saya ke kamar mandi sebentar, saya senam wajah untuk merelaksasikan otot rahang pipi saya, supaya lebih enak ngobrolnya. Jadi nggak apa-apa nih, misalkan di depan cermin kita senam wajah. Bang jelek kali bang, ya nggak apa-apa. Yang penting otot pipi kita lebih rileks, lebih enak berbicaranya. Oke, itu dia. Yang berikutnya latihan pengejaan kata atau kalimat yang sulit. Nah ini dia contohnya ya, ular di melingkar, dipagar, tikar, dibakar, melebar. Nah untuk teman-teman yang mungkin masih cadel huruf R ini boleh dilatih setiap harinya agar kita bisa lebih terlatih nih untuk mengucapkan kata-kata yang sulit. Oke. Nah itu dia. Jadi teman-teman dari peserta yang pernah mendaftar di tempat saya begitu kan, ketika dia belum bisa public speaking, akhirnya dia bisa lebih menguasai skill public speaking. Nah, jadi kenapa kuncinya seperti itu? Kita harus bisa menambah skill kita. Mungkin teman-teman ada yang punya skillnya sebagai desain grafis. Ada yang mungkin punya skill sebagai ekonomi misalkan, atau hukum, atau psikologi. Nah, maka sejalan dengan yang tadi data yang kita ambil, termasuk tadi data yang sudah dipaparkan oleh Pak Irfan tadi, salah satu skill atau bahkan nomor satu, skill yang sangat dibutuhkan adalah komunikasi. Maka tidak ada salahnya bagi kita untuk berlatih komunikasi teman-teman. Dalam hal ini public speaking. Kenapa? Karena public speaking juga menjadi salah satu tolak ukur orang itu layak apa enggak untuk dijadikan karyawan. Tadi juga Pak Hamdan juga tadi menyimpulkan ya, yang penting komunikasi. Cara menghadapi atasan, cara menghadapi rekan sesama kerja. Kalau komunikasi kita buruk, maka hubungan kita di kantor juga nggak akan baik teman-teman. Gitu dia. Jadi yang paling penting adalah komunikasi. Nah ini teman-teman ya, bisa disampaikan nanti ya, mungkin bisa perkenalkan diri di rumah, kuncinya ini aja, nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan, hobi, dan moto hidup. Teman-teman mungkin bisa praktek nanti di rumah, memperkenalkan diri, ya di cermin misalnya, bagaimana cara memperkenalkan diri. Saya mau coba dua orang dulu. Kakak ini boleh? Ya boleh kak, ke depan dulu. Masih ingat ya, kunci tangannya apa aja tadi? Boleh? Saya boleh pinjam mic satu lagi kak?
Oke, makasih satu aja Kak. Boleh. Oke. Izin Kak, dengan Kakak siapa namanya? Boleh siapa? Adelia. Kak Adelia, oke. Boleh Kakak perkenalkan diri dengan menggunakan gestur yang tadi sudah dipelajari. Dari mulai cara berdiri kakinya, cara memegang mic, sampai dengan posisi tangan. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Purba. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Teknologi Kimia Industri. Saat ini saya sedang berada di semester 3 untuk Prodi Agribisnis Kelapa Sawit. Oke. Tepuk tangan boleh? Lebih berisi. Ya kan? Benar kan? Oke, saya minta ke abangnya. Kakak tunggu sini bentar. Oke, saya minta ke abang yang... Abang aja lah. Udah feeling ya? Iya bang, boleh ke depan bang. Oke, baik. Siap. Oke, dengan boleh pakai kasih mic-nya dulu kak, izin. Namanya siapa? Pakai Gio, mic-nya. Pak. Bang Gio. Oke, coba sapa. Tangannya biasa aja di samping. Sapa dulu. Selamat sore semuanya. Selamat sore semua. Oke, satu. Coba tangannya handshake, seperti ini. Masih ingat handshake gimana? Lupa Pak. Seperti orang salaman. Bilang selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Jangan pakai badan. Selamat sore semuanya. Badannya tetap tegak, tapi dia seperti relax saja. Selamat sore semuanya. Gitu. Selamat sore semua. Nah, itu dia. Boleh tepuk tangan dulu untuk Bang Rizky ya, benar ya? Oke, jadi begitu teman-teman. Ketika kita bisa mempraktekkan ilmu komunikasi, skill public speaking kita, maka kita akan lebih enak untuk dilihat nih. Visual kita lebih nyaman. Oh, abang ini bisa menyampaikan pesannya secara efektif. Gitu dia. Oke bang, mau nemenin saya aja? Tidak. Oh enggak. Oke, boleh kembali silakan. Ya kakaknya juga, terima kasih. Ya boleh. Oke, itu teman-teman ya. Nah, jadi ketika teman-teman bisa mempraktekkan skill public speaking, maka sekali lagi sampaikan, dimanapun teman-teman berada, maka keberadaan teman-teman bisa menjadi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena teman-teman punya skill yang paling dibutuhkan yaitu apa? Komunikasi. Public speakingnya bisa tersampaikan. Ya kan Pak Hamdan ya izin ya Pak ya? Benar ya Pak ya? Komunikasi termasuk salah satu yang dibutuhkan ya Pak? Nah itu dia. Jadi teman-teman, kalau sekarang ini teman-teman mungkin sudah punya skill, jadikan diri teman-teman seperti gelas kosong. Perbanyak belajar, tambah ilmu, jangan hanya merasa cukup sudah punya satu skill, tapi tambahlah skill lain agar keberadaan teman-teman bisa dibutuhkan. Oke, itu dia ya. Terakhir, ini dia satu statement dari Terry Lee, komunikasi adalah kunci membuka hubungan, lantas kepercayaan adalah kunci penggenapnya. Punya kedua hal ini, maka kekerabatan, pertemanan, bisnis, dan lain-lain akan berhasil. Kuncinya dua teman-teman, skill yang dibutuhkan. Satu apa? Kepercayaan. Kita harus bisa menjaga kepercayaan orang yang memberikan amanah kepada kita. Teman-teman, misalkan nih diterima bekerja di perusahaan perkebunan, maka teman-teman sedang diberikan amanah. Jaga kepercayaan itu. Jangan bohong, jangan korupsi, tidak korupsi waktu. Satu. Yang kedua, jaga komunikasi. Kepada atasan, kepada rekan kerja, kepada bawahan, maka semuanya akan berhasil dan teman-teman akan jadi orang yang sukses. Oke? Boleh? Ya, mungkin ini saja dari saya. Ada pertanyaan? Terima kasih. Ada pertanyaan atau gimana, Kak April? Baik, kita buka sesi tanya jawab. Boleh. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Ayo, ini sangat penting nih. Oh, ada satu orang. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Ya. Perkenalkan nama saya Iqbal Siregar, alumni Polbangtan Medan. Saya ingin bertanya Pak, komunikasi itu adalah salah satu hal yang penting seperti yang Bapak sampaikan tadi. Terkadang komunikasi tidak sesuai dengan hal yang seperti yang kita inginkan. Apabila komunikasi tidak tercapai,
salah satu hal yang akan timbul adalah emosi. Khususnya di perkebunan kelapa sawit, kita sebagai sarjana pertanian tentunya memiliki anggota-anggota yang mohon maaf sebaya dengan orang tua kita ataupun yang tidak menyelesaikan pendidikan secara formal. Untuk itu bagaimana Pak tips dan trik yang harus kita buat supaya emosi ini tidak keluar? Itu yang saya tanyakan kepada Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Siapa Bang Iqbal tadi? Oke, Bang Iqbal pertanyaan luar biasa. Kalau untuk masalah SDM mungkin dari bapak-bapak yang lebih mengetahui ya Bang ya, cara mengelola sumber daya manusianya. Tapi dari sisi saya akan membahas tentang komunikasinya. Benar memang kadang-kadang kita mempunyai mempunyai rekan kerja atau mungkin anggota kita yang orangnya usianya di atas kita. Benar ya Bang ya? Nah bagaimana cara kita mengelola emosi kita agar tidak menyinggung orang lain. Teman-teman bahkan yang sudah menikah ya, di rumah tangga saja ketika kita berhadapan dengan istri, begitu juga dengan suami, itu membutuhkan skill komunikasi. Tidak melulu soal cinta teman-teman, tapi komunikasi juga hal yang penting. Maka ketika kita menghadapi dunia kerja, berhadapan dengan anggota kita, bawahan kita misalkan yang usianya mohon maaf ada di atas kita lebih jauh, maka komunikasi penting untuk kita pelajari. Jangan pula karena beliau misalnya bawahan kita, lalu kita dengan seenaknya aja menyuruh, Pak tolonglah aku ambilkan dulu babat kebun ini. Nah, itu juga komunikasi Bang. Tapi tidak mengurangi harga diri kita sebagai atasan untuk berbicara dengan baik kepada bawahan kita. Walaupun usianya di atas kita atau di bawah kita. Pak mohon maaf boleh Pak dipindahkan dulu sampahnya misalnya. Komunikasi Bang. Jadi tidak memancing emosi orang lain. Oke, sama tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi ya, ada satu kejadian lagi makan misalnya kan, kemudian atasannya marah-marah kepada pekerja. Akhirnya terjadilah keributan. Disebabkan karena apa? Sumbernya adalah komunikasi. Kalau komunikasinya baik, maka orang nggak akan emosi. Cabutlah ini cepat gitu. Nah, emosi orang, apa nih gitu kan. Bang boleh dicabut dulu ini rumputnya, nah misalnya gitu. Komunikasi. Yang paling penting komunikasi. Jadi agar tidak mempengaruhi emosi orang lain jadi meledak, yang paling penting Bang kalau dari saya pribadi adalah komunikasi, sampaikan secara baik-baik walaupun beliau adalah bawahan kita. Oke, gitu ya Bang ya. Mohon maaf kalau kurang lengkap. Oke, itu dia. Terima kasih Bang. Cukup? Habis ya? Ada lagi? Habis? Oke. Dari kakak ya? Terakhir ya kak ya? Oke Kak, boleh. Baik, izin Pak. Ya. Perkenalkan saya Dinda Salsabila dari Polbangtan Medan. Sebelumnya saya izin bertanya. Nah, saya merasa diri saya ini ketika melakukan presentasi atau berkomunikasi itu yang di luar materi itu saya lancar. Tapi ketika saya memiliki materi, saya malah gagap atau grogi. Nah itu saya ingin bertanya penyebabnya apa. Yang kedua, untuk mengatasi grogi sendiri itu bagaimana tipsnya? Mungkin Oke. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ketika saya mengisi seminar adalah bagaimana cara menghadapi grogi ketika berbicara di depan umum. Benar ya Kak ya? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya menjawab yang pertama dulu. Bagaimana kalau kita kita tidak menguasai materi, tapi ketika kita presentasi jadi lancar. Benar ya Kak? Tapi ketika kita menguasai materi, pada saat presentasi malah jadi belibet. Satu yang coba dilakukan adalah terus latihan. Ya kan? Allah bisa karena biasa. Terus latihan untuk ngobrol di depan umum. Ya, tidak harus pada saat sesi presentasi saja. Misalkan kakak lagi kuliah nih, latihan aja sering-sering menanyakan dosen, menjawab pertanyaan dari dosen. Itu juga sudah sebagai latihan berinteraksi di depan umum. Yang kedua, siapkan catatan kecil Kak. Kalau misalkan saya nih tidak terlalu menguasai materi, saya suka membawa catatan kecil, misalkan sudah menyiapkan infokus materi. Tapi saya juga perlu contekan kecil yang berisi garis-garis besar dari poin yang akan saya sampaikan. Itu membantu saya mengingat materi yang akan saya sampaikan Kak. Itu dia. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar kita tidak grogi di depan orang lain ketika berbicara di depan orang banyak. Yang pertama, kalau saya pribadi, anggap audiensnya adalah teman dekat kita. Oke. Hari ini saya berbicara di depan bapak-bapak dari pimpinan perusahaan, ya kan? Secara naluri, saya tentunya agak gugup nih. Baru kenal, menghadapi pimpinan, menghadapi berbagai manajer atau pimpinan dari beberapa perusahaan.
Juga kedua, saya menghadapi teman-teman dari mahasiswa yang baru hari ini saya kenalnya. Kalau saya menganggapnya teman-teman ini orang yang baru kenal, saya akan gemetar nih bicaranya. Tapi kuncinya adalah saya menganggap semuanya yang ada di depan saya adalah orang yang terdekat dengan saya, teman-teman dekat saya, hingga akhirnya saya rileks aja untuk berbicara. Saya santai aja. Jadi kuncinya adalah anggap semua audiens adalah teman dekat kita. Hingga akhirnya kita lebih pede untuk berbicara. Oke, itu ya Kak? Oke, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam materi public speaking kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya di dunia pendidikan, di kampus, ataupun nanti setelah mendapatkan pekerjaan. Jangan lupa jadilah orang yang baik, orang yang bertanggung jawab, jaga kepercayaan dari perusahaan, dan berlatih komunikasi. Semoga teman-teman semuanya menjadi orang yang sukses. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.